Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah faqad faza lil muttaqin. Waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia ini umat yang satu. Tetapi mereka manusia ini senantiasa berselisih pendapat. Illa Allah man rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang besar yang dikasihkan oleh Allah adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini pula lah tertanam dalam hati kita ini, jiwa kita ini, dengan bersungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seringkali di dalam salat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita lihat secara isinya, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbicara kepada Rasulullah berada di hadapan kita. Assalamu alayka. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari Jumat yang penuh berkah ini kita berselawat bersungguh-sungguh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah rasa kerinduan kita yang begitu mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita orang yang cinta kepada Allah dan Rasul? Kalau kita cinta kepada anak kita, 2 minggu, 1 bulan kita tidak bertemu dengan anak kita, ada begitu rasa perasaan yang mendalam terhadap cinta kita terhadap anak kita. Hadirin, kita begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Adakah rasa rindu kita yang begitu mendalam kepada Rasulullah SAW? Ataukah ucapan selawat kita hanya suatu hal yang basa-basi saja, tidak tertanam di dalam hati kita dan sanubari kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian marilah kita meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini dimuliakan, pada kesempatan Jumat ini kita akan membahas tentang bagaimana para sahabat tentang perbedaan pendapat. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan 700 penghafal Al-Quran ke seluruh penjuru
Namun di pertengahan jalan, semua yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ini dibunuh oleh orang, ternyata orang dekatnya Abu Bakar sendiri. Dan ini tidak disangka, tak dianiaya, tidak jadi anak-anak, tidak diduga oleh khalifah pada saat itu. Kalau kita sering sebut di dalam sejarah itu adalah kejadian Yarmouk, di mana para penghafal Al-Quran 700 orang terbunuh pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab melihat kejadian ini, yang kita tahu bahwa Umar bin Khattab ini adalah muhaddis, orang yang bisa membaca ke depannya. Kalau muhaddis itu adalah orang yang bisa membaca suatu hal yang tertulis, tetapi muhaddis adalah orang yang bisa membaca sesuatu hal yang tidak tertulis. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab ini juga bisa mengetahui kejadian yang belum diketahui dengan izin Allah. Kemudian Umar bin Khattab ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia bertanya, apa engkau berdiam diri wahai Abu Bakar dan tidak melakukan tindakan terhadap kejadian ini? 700 orang dibunuh, penghafal Quran. Kita sudah tua-tua wahai Abu Bakar. Nah, kalau kita tidak melakukan tindakan, maka habislah Al-Quran di muka bumi. Kemudian, apa masalahnya, kata Abu Bakar? Jika Al-Quran itu dibiarkan, maka Al-Quran tidak akan dibaca pada generasi berikutnya. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar mushaf-mushaf Al-Quran itu dikumpulkan di dalam sebuah perpustakaan. Kita tahu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di zaman Nabi Muhammad SAW, peradaban pada saat itu kertas belum ada, dan para sahabat menuliskan bacaan-bacaan Al-Quran itu dalam kulit-kulit onta, kemudian di batu-batuan, di tulang-tulang, di benda-benda keras, dedaunan yang keras, dan lain sebagainya. Berserakan bacaan Al-Quran itu pada saat itu. Yang ada kertas itu hanya pada kerajaan Persia, Romawi, dan Mesir pada saat itu. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah, Umar mengusulkan, mari wahai Abu Bakar Siddiq, kita kumpulkan Al-Quran yang bercerai-berai. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar pada saat itu? Hal taf'alu ma lam yaf'alu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, apakah engkau ingin melakukan sebuah perbuatan, sebuah kegiatan yang tidak pernah diajarkan, disuruh, dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, coba kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat sebuah kebid'ahan. Jadi sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi maka dianggap bid'ah oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat ini. Tidak ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan begitu wahai Abu Bakar, kata Umar. Kamu pikir-pikir lagi lah. Jika kita tidak mengumpulkan mushaf-mushaf ini, maka misi kenabian Nabi Muhammad SAW tidak akan sampai pada akhir zaman. Ternyata Umar bin Khattab ini punya konsep yang lain terhadap sebuah perbedaan, sebuah bid'ah. Dia memandang bahwasanya apabila sebuah kemaslahatan itu mengandung sebuah kebaikan, maka itu bukan sebuah bid'ah menurut Umar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
berbeda pendapat antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pada saat itu dalam menentukan kebijakan. Apakah Al-Quran ini kita biarkan karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW untuk dikumpulkan, atau kata Umar, kita kumpulkan menjadi sebuah mushaf yang hari ini kita pakai, yang hari ini kita gunakan? Perbedaan pendapat, silang pendapat pada saat itu antara Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Tetapi mereka berdebat mencari solusi, bukan seperti kita yang saat ini berdebat yang tidak menerima kebenaran dari lawan bicara kita. Bahkan sampai kita berdebat yang bisa mengeraskan hati kita masing-masing. Hadirin yang mulia, kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerima pendapat dari Umar bin Khattab. Oke, besok hari kita pergi ke rumah Said bin Zaid. Pergi kita. Di pagi harinya sampailah Abu Bakar As-Siddiq ini dan Umar ini ke rumah Said bin Sabit pada saat itu. Dan apa yang diucapkan oleh Said bin Sabit persis sama yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Said bin Sabit pada saat itu? Hal taf'alu ma lam taf'alun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Khalifah, wahai Umar, apakah kalian ini melakukan sebuah perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak pernah dituntun, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin yang mulia, Umar bin Khattab ini diberikan oleh Allah ketajaman pikiran, diberikan oleh Allah kelebihan dalam berhujah, sehingga luar biasa. Akhirnya Said bin Sabit menerima hujahnya Umar bin Khattab pada saat itu. Tapi kata Said bin Sabit pada saat itu, wahai Abu Bakar, perlu engkau ketahui, apabila engkau perintahkan aku untuk memindahkan gunung ke suatu daerah yang lain, akan aku kerjakan dalam 1 bulan. Tetapi wahai Khalifah, engkau perintahkan aku untuk sesuatu yang apabila diturunkan kepada gunung ia akan hancur, dan engkau perintahkan itu untuk diberikan amanah kepada aku. Hadirin yang mulia, Said bin Sabit dengan berat hati menerima amanah tersebut. Dan misi itu baru selesai pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang kita kenal Al-Quran saat ini adalah Al-Quran Utsman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa makna dari kisah sejarah ini. Bahwasanya ternyata perbedaan itu bisa diselesaikan apabila kita bisa membuka diri kita masing-masing. Apabila kita tidak memandang yang besar harus diikuti, yang tua pemimpin harus diikuti, tetapi Abu Bakar bisa menerima pendapat dari bawahannya Umar bin Khattab. Tidak mencari guru hanya pada golongan tertentu, tetapi membuka golongan kepada orang lain. Menerima segala sesuatu kebenaran itu, meskipun yang menyampaikan kebenaran itu adalah anak kecil sekalipun. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari kesombongan dan jangan termasuk orang-orang yang keras hatinya dalam bersilang pendapat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala sakinati fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alamin
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul wa'il amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullah faqad faza lil muttaqin waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yasma. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yazidkum wa la zikrullahi akbar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.